بسم الله الرحمن الرحيم. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Karena Nabi berwasiat, ati' amirak, kepada kita semua, taatilah pemimpinmu. Wa in darab wa in daraba wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Taatilah pemimpinmu meskipun mereka mengambil hartamu dan memukul lehermu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Pada waktu duha ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumah Allah Ta'ala, dan kita duduk di taman surga sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'uha." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Ala wahiya majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang singkat ini insyaallah kajian kita membahas tentang kepemimpinan, antara peluang dan jebakan. Saya baru dikabari tadi oleh Uda Andra, saya memanggilnya Uda, kira-kira 10 menit sebelum jam 8 atau 15 menit lah, 15 menit sebelum jam 8, karena menggantikan Ustadz kita, Ustadz Abul Fadl hafizahullah, dikarenakan beliau berhalangan hadir. Kemudian beliau menyampaikan tentang tema, yaitu kepemimpinan. Saya rasa tema ini dibahas atau diminta karena sekarang sedang musim Pilpres. Meskipun kita secara pribadi tidak ingin menceburkan diri ke dalam pesta demokrasi atau politik tersebut, politik praktis maksud saya, tapi adalah suatu hal yang wajar jika kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia bertanya-tanya tentang bagaimana sikap kita terhadap masalah kepemimpinan ini. Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan masalah ini, ada yang hampir lupa saya sampaikan, yaitu memperkenalkan diri. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya belum kenal dengan saya, dan saya pun berterima kasih sudah diundang ke sini. Dan ini kali pertama saya diundang ke PLN, padahal sebenarnya kita ini tetangga. Rumah saya dekat dari sini, yaitu di Jalan Jeruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Ad-Divi
kampung di Kubang, Kecamatan Guguk, Mudia ya. Di Bapak dan Ibu pasti tahu negeri saya karena negeri penghasil tenun dan martabak. Ya. Kemudian sekarang sehari-hari sebagai dosen di Sekolah Tinggi Al-Fath atau Ma'had Ali yang baru kita buka tahun ini di bawah naungan Yayasan Al-Fath yang dimiliki oleh Bapak Marwan Said beserta istri beliau Ibu Haji Mesra Febrina yang punya Mega Prima. Jadi saya di situ sebagai pimpinan di kampus tersebut. Baru tahun ini kita buka program 3 tahun sekaligus Dewan Syariah di Yayasan Al-Fath. Kemudian dahulu selesai kuliah di Madinah. Sebelum di Madinah pernah di Mesir mampir beberapa bulan, dan sebelumnya lagi di Mandua Payakumbuh. Mungkin di sini ada kakak-kakak kelas saya, nggak tahu ada, karena Mandua Payakumbuh dekat dari sini. Jadi dahulu saya tamat dari Mandua Payakumbuh kira-kira 10 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkenalan singkat. Sekarang kita bahas masalah kepemimpinan. Landasan dalil kita adalah, atau landasan pembahasan kita dari surat An-Nisa ayat 59 sampai ayat 60 atau ayat 61. Saya juga mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa lama. Tadi Andra minta waktu 1 jam. Saya berusaha jika bisa kurang dari 1 jam, karena sebenarnya amanah saya sekarang adalah mengajar dari jam 7:30 tadi sampai jam 10. Tapi karena Andra minta tolong tidak ada yang menggantikan, maka saya penuhi. Sehingga tadi saya minta izin kepada mahasiswa untuk izin 1 jam kira-kira paling lama. Jadi Bapak Ibu, kita bahas tidak lama-lama, meskipun sebenarnya masalah ini penting dibahas lebih lama. Ya, kita mulai. Apa yang mampu kita bahas? Pertama, kita lihat surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan manusia. Karena tidak semua manusia yang beriman, tapi orang beriman sudah pasti mereka beriman, karena mereka sudah disifati dengan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang sudah beriman. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Inilah ketaatan yang paling tinggi. Kita wajib mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini tidak bisa ditawar. Ketaatan kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Harus taat kepada Allah. Jika memang mengaku beriman,
wajib taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah itu Bapak Ibu tidak boleh dipilih-pilih. Jangan kita taat kepada Allah hanya pada perkara yang kita suka. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidaklah pantas bagi seorang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka pilih-pilih perkara yang sudah ditetapkan tersebut, perintah yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi bapak dan ibu, ketika Allah perintahkan sesuatu hal, begitu pula ati Allah wa ati Rasul, begitu pula ketika Rasul memerintahkan suatu hal, maka tidak boleh kita tawar menawar. Jangan kita taati pada perkara yang cuma kita sukai. Misalnya kaum bapak mentaati hanya pada perkara poligami misalnya. Misal, jangan hanya pada masalah ini. Dan juga jangan kita suka mengambil ayat sepotong, membuang sepotong. Tidak boleh. Seorang ibu atau seorang istri, setiap wanita hanya taat atau hanya mengimani dalam perkara yang jika menguntungkan dia. Jika tidak menguntungkannya, dia tidak mau mentaat atau mentaati Allah. Ini tidak boleh. Berbeda dengan ketaatan kepada pemimpin. Makanya Allah Ta'ala, kalau kita cermat dan teliti terhadap surat atau ayat ini, kita lihat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Diulang kata ati'u, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Di sini tidak ditulis atau tidak Allah sebutkan taatlah kepada pemimpinmu, walaupun bermakna taat juga kepada pemimpin. Kenapa Allah tidak katakan wa ati'u ulil amri minkum? Kalau kita lihat Al-Quran, lafaznya seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ketika Allah bicara taat kepada Rasul, Allah Ta'ala katakan ati'ur rasul. Tapi ketika taat kepada pemimpin, ulil amri, Allah tidak mengatakan ati'u. Meskipun hakikatnya kita wajib mentaati ulil amri. Sekarang pertanyaannya, siapa ulil amri itu? Siapa yang disebut dengan ulil amri? Ulil amri minkum. Ulil amri yang datang dari kalian. Maksudnya dari umat Islam. Ulil amri, kata para ulama tafsir, ada dua maknanya. Yang pertama adalah para ulama. Yang pertama adalah ulama. Ini adalah sebenar-benarnya ulil amri, ulama. Karena mereka tahu dengan perkara agama Allah. Karena mereka yang paling tahu dengan perkara agama Allah. Dan yang kedua adalah pemimpin muslim, penguasa atau pemimpin muslim, ulil amri. Bagaimanapun keadaan mereka, meskipun mereka zalim, meskipun pemimpin tersebut durhaka kepada Allah, zalim kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah ulil amri, kecuali dia keluar dari agama Islam, kafir dengan kufur terang-terangan, melakukan kekufuran terang-terangan, maka baru di sini dia bukan ulil amri kita.
Tapi selama dia memperlihatkan sikap sebagai seorang muslim dan tidak memperlihatkan, menampakkan kekufuran terang-terangan, meskipun dia pemimpin yang zalim, maka wajib mentaatinya dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan. Ketika dia mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasulnya, dan dia perintahkan kepada kita sebuah perintah, aturan, peraturan, dan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita harus ikuti, taati. Dan sebaliknya, ketika aturan tersebut, peraturan dari ulil amri tersebut, dari pemimpin tersebut bertentangan dengan Allah dan Rasul, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang baik? Tidak memberontak, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan perlawanan, karena Nabi berwasiat kepada kita semua, ati' amirak, taatilah pemimpinmu, wa in darab wa in daraba wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, taatilah pemimpinmu meskipun mereka mengambil hartamu, dan memukul lehermu. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita taat kepada pemimpin. Ketika saya kuliah di Madinah, salah seorang dosen saya bercerita, dosen tentang pemikiran-pemikiran Islam di dunia. Itu mata kuliahnya, pemikiran-pemikiran Islam. Beliau bercerita, sebelum terjadi peristiwa Suriah, atau Syria, saya kurang yakin atau kurang paham dengan hadis ini. Hadis yang tadi kita sampaikan, taatilah penguasamu, pemimpinmu, meskipun dia mengambil hartamu dan memukul atau memenggal kepalamu. Saya tidak yakin atau belum paham dengan hadis ini. Ketika terjadi perang Suriah, dan sampai sekarang masih perang, peristiwa Suriah, baru saya paham maksud dari hadis ini. Karena Suriah itu, kalau tidak salah Pak Ibu, hebohnya puncaknya tahun 2014. Di tahun itulah beliau berkata, di tahun 2014, dan saya masih kuliah ketika itu, tahun terakhir, beliau sampaikan hal ini. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Ini maksudnya tidak boleh kita melakukan perlawanan, memberontak, membangkang ketika pemimpin melakukan keburukan. Jika Bapak Ibu tahu Suriah itu terjadi seperti ini, sebabnya adalah diawali dengan demonstrasi. Padahal pemimpin Suriah tidak diragu lagi pemimpin kafir, Bashar Assad. Tidak lagi diragui kekufurannya. Jelas kafir. Banyak ulama yang mengatakan, karena dia menyuruh rakyat Suriah mengatakan la ilaha illa Bashar. La ilaha illa Bashar. Tidak ada ilah kecuali Bashar. Sampai ada potongan video, orang sudah dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja dikubur. Dia ditendang oleh tentara Bashar, dipaksa untuk mengatakan itu, tapi dia tidak mau. Meskipun dalam agama kita, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, seseorang boleh mengucapkan perkataan kufur, apabila dipaksa, dan ini menyangkut dengan jiwanya. Sebagaimana
firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Ketika Ammar bin Yasir, pernah dengar Bapak Ibu Ammar bin Yasir? Ibunya Ammar bin Yasir ini wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Dimasukkan, ditusuk, mohon maaf kemaluannya dengan tombak, kemudian keluar tombak tersebut di kepalanya. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah. Ini siksaan yang sangat pedih tentunya. Beliaulah wanita pertama yang mati syahid di masa Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, sabaran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempat kalian nanti di surga. Jadi Sumayyah, Yasir dan Abu Yasir sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Tapi Ammar bin Yasir dipaksa mengatakan bahwasanya Hubal, kemudian Lata dan nama-nama Tuhan orang kafir Quraisy yang lainnya, dikatakan mereka adalah Tuhan saya. Dipaksa oleh tuannya, oleh majikannya supaya mengucapkan ini. Tapi dia dengan berat hati mengucapkan, sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Namun yang terjadi di Suriah, saya lihat potongan video orang dikubur hidup-hidup, dia tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illa Bassar. Lihat itu keimanan mereka, Masya Allah. Tapi tahu atau tidak Bapak Ibu, awal muncul peristiwa Suriah karena demonstrasi, ingin menggulingkan pemerintahan Bassar, sedangkan kekuatan mereka ketika itu tidak sebanding dengan kekuatan pemerintah. Coba kita bawakan ke sini, di Indonesia ini, pemimpin kita saat sekarang ini, Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Meskipun banyak tindakannya, banyak kebijakannya yang tidak sesuai dengan Islam atau dengan para ulama, tapi dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh memberontak kepadanya, tidak boleh menggulingkannya, tidak boleh berniat revolusi dan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang lainnya. Mengapa demikian? Dikarenakan beliau bukanlah orang kafir. Meskipun beliau kafir sebagaimana Bashar al-Assad, tapi kita harus melihat kemampuan kita. Apakah ketika kita menggulingkannya kita pasti menang? Kalau yakin menang boleh. Yakin menang, pemerintahannya kafir, jelas kafir, yakin menang, pasti menang, karena jumlah pasukan kita banyak. Boleh membangkang, memberontak dan menggulingkannya, asalkan dua syarat tersebut terpenuhi. Yang pertama, pemerintahan tersebut kafir. Yang kedua, yakin menang, besar kemungkinan menang. Tapi jika tidak terpenuhi dua syarat ini, hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Ini berkaitan Bapak Ibu dengan sekarang yang ada di Indonesia. Karena tema kita kepemimpinan, maka ini kita bahas. Kita lanjut dulu ayat ini, nanti kita sambung masalah ulil amri tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, apapun perkaranya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Bukan sesuai pemahaman kita. Karena kita ini punya pemahaman yang berbeda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Tapi ikut pemahaman para sahabat. Kalau kita ingin bukti masalah tafsir ini, bisa kita lihat dalam buku-buku tafsir. Zalika
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul sudah meninggal, berarti kembalikan kepada hadis-hadisnya. Dan inilah sebaik-baik jalan. Inilah sebaik-baik jalan kata Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kita sentuh sedikit masalah tema kita, kepemimpinan antara peluang dan jebakan. Kalau kita bicara kepemimpinan Bapak dan Ibu, kita teringat hadis Nabi ada dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi apa? Idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran atau kiamat. Sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran pasti datang. Maka Bapak dan Ibu, karena kita berada di Indonesia, masalah kepemimpinan ini masalah yang sensitif, dan ada fatwa dari para ulama untuk memilih di antara pemimpin yang lebih baik. Maka kalau kita lihat, ini bukan jebakan tapi peluang. Meskipun kita tidak bisa menjamin ketika kita memilih pemimpin yang baru, ketika kita memilih pemimpin yang baru, tidak juga kita bisa menjamin pemimpin yang baru lebih baik daripada pemimpin yang lama. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sama sekali tidak bisa kita menjamin. Boleh jadi pemimpin yang kita pilih, dan itu pemimpin yang baru, lebih buruk daripada pemimpin yang lama. Kita tidak tahu, karena ini masalah yang gaib. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Nggak ada yang tahu. Oleh karenanya, sikap yang paling baik kita lakukan bagi kita yang menginginkan memilih pemimpin adalah cukup datang nanti ke tempat pemilihan tanpa diawali dengan saling mencerca. Ini sikap yang paling baik. Kemudian minta kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan pemimpin yang baik. Itu doanya. Bukan ya Allah berikan saya pemimpin yang si fulan, bukan si fulan yang ini. Bukan itu doa kita. Tapi doa kita adalah karena kita tahu ini peluang, dan negara kita memilih sistem demokrasi. Padahal sistem demokrasi, semua yang belajar agama tahu ini sistem yang syirik. Semua yang belajar agama tahu bahwasanya sistem ini sistem yang syirik. Karena oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Padahal yang benar adalah hukum itu dari Allah, oleh Allah dan untuk hamba-hambanya. Kenapa juga demokrasi ini sistem yang syirik? Karena disamakan suara orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan. Kita disuruh oleh negara kita secara tidak langsung mesti memilih. Maka kita sampaikan ini bukan jebakan tapi peluang. Apalagi MUI, dan saya dengar MUI Kabupaten yang berkota menganjurkan untuk memilih. Kemudian banyak fatwa-fatwa juga menganjurkan untuk memilih. Meskipun Bapak Ibu, kalau Ibu tanya kepada saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya tidak memilih. Saya tidak memilih. Tapi saya menghargai para ulama yang berfatwa memilih.
Saya sekarang mengajak Bapak Ibu memilih karena mendengar fatwa ulama kita. Bukan berarti saya tidak mendengar fatwa mereka, tapi saya punya pendapat yang saya belajar dari ulama lain untuk tidak memilih. Karena tidak memilih juga pilihan. Tidak memilih juga pilihan. Cuma Bapak dan Ibu, karena kita berada di Indonesia, bagi yang memilih tidak usah jadi juru kampanye. Tidak usah juga mengatakan perkataan ganti presiden. Karena ini bukan tindakan yang baik. Karena ini membuat sensasi-sensasi di negara kita yang tadinya aman sehingga tidak aman. Saya suka dengan tindakan masyarakat Batam menolak orang-orang yang datang ke Batam untuk mendeklarasikan ganti presiden. Karena ini akan membuat kekacauan. Cukup sampaikan pilih pemimpin-pemimpin yang kira-kira dekat dengan umat Islam tanpa kita mengatakan deklarasi ganti presiden. Karena ini bukan bagian dari ajaran Islam, bukan bagian dari ajaran agama kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, masalah pemimpin ini juga boleh jadi ini jadi jebakan bagi kita. Boleh jadi kepemimpinan ini jadi jebakan bagi kita jika kita tidak arif dalam mengikapinya. Jika kita tidak arif dan tidak bijak dalam mengikapinya. Karena banyak orang-orang setiap sekali 5 tahun mereka sibuk dengan politik. Mereka hanya pedagang, sekarang jadi pengamat politik. Jebakan bagi dia ketika tidak arif mengikapinya. Mereka seorang ustadz tapi jadi juru kampanye di Facebook, di WhatsApp, di Twitter. Mereka sayang ibu rumah tangga, biasanya kerjanya masak, menyetrika, menggosok, merawat anak-anaknya, membantu suaminya. Sekarang malah jadi pengamat politik. Ini jebakan bagi kita sehingga kita sibuk lupa dengan ibadah. Hari-hari ini kita disibukkan dengan politik. Maka jebakannya bisa jadi kita dijebak jika kita tidak arif, tidak bijak mengikapi ini. Dan bisa jadi ini peluang jika seandainya kita bersikap dengan sikap yang bijak. Kapan kita disuruh pilih? Pilih ketika tanggal itu, di bulan April. Siapa yang kita pilih? Tentu yang dekat dengan Allah. Kita tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, jangan jadikan tahun-tahun seperti ini tahun kita memutuskan tali silaturahim, mencela pemimpin, kemudian memburuk-burukan masing-masing kubu. Karena ini bukan bagian dari agama kita. Kita lanjut satu ayat lagi, setelah itu kita tutup. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan kepada sebelummu, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan berhukum dengan hukum taghut. Apa itu taghut Bapak Ibu? Semua sembahan selain Allah, ini namanya taghut. Semua sembahan selain Allah namanya taghut. Dan dia ridha disembah. Dan dia ridha disembah. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Sedangkan syaitan, iblis menginginkan kalian sesat sejauh-jauhnya. Sesat sejauh-jauhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang ekstrim ke kanan mengikapi kepemimpinan dan juga ekstrim ke kiri dalam mengikapi kepemimpinan. Bagaimana ekstrim ke kanan? Mereka menjilat kepada pemimpin, menjadi seorang penjilat,
memuji-muji pemimpin, padahal pemimpin tersebut zalim, melakukan kedurhakaan kepada Allah, kemudian dipuji-puji. Seakan-akan pemimpin tersebut adalah seorang ulama besar yang memang pantas kita puji jika itu ulama besar. Ini nggak boleh. Ini namanya ekstrim ke kanan. Ini namanya orang-orang murji'ah. Dalam agama Islam dikatakan murji'ah. Dan ada yang ekstrim ke kiri. Yang ini juga banyak di Indonesia, bahkan di kota Payakumbuh. Menjelek-jelekkan pemerintah, mencaci maki, menghina di mimbar Jumat, di mimbar ceramah, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, membuat karikatur pemimpin dengan maksud meledek, menghina, mempleset-plesetkan namanya. Ini bukan ajaran Islam. Kalau ngaku Islam, tidak boleh seperti ini. Orang-orang demikian berarti dia telah kena virus dengan virus Khawarij. Virus Khawarij. Termasuk orang-orang yang mohon maaf mendeklarasikan ganti presiden, mengajak untuk memberontak, melawan. Ini bukan ajaran dari agama Islam. Meskipun negara kita ada dalam beberapa hal tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kita tidak boleh demikian. Dan juga yang harus kita pahami Pak Ibu, meskipun di dalam negara kita ini belum ada hudud, hukum Allah, qisas belum ada, rajam belum ada, cambuk belum ada, tapi jangan sekali-kali mengatakan negara kita negara tagut. Apa itu tadi tagut? Semua sembahan selain Allah. Negara kita alhamdulillah negara Islam. Dari mana saya katakan demikian? Pernikahan melalui KUA. Bahkan seseorang jika menikah tidak melalui KUA tidak dianggap pernikahan yang sah. Jenggot boleh dipelihara di Indonesia. Orang bercadar, wanita bercadar boleh. Di Payakumbuh sudah sangat banyak orang bercadar. Pakai jubah bagi laki-laki tidak dilarang. Sekarang saya datang ke PLN. PLN ini milik pemerintah. Tidak ada satupun saya diperiksa tadi di depan pos satpam. Tandanya pemerintah kita ini tidak menghalangi orang berjubah. Pergi ke bandara pakai jubah, pakai jenggot, tidak pernah diperiksa, dimata-matai. Ini yang saya alami. Ke kantor polisi saya khutbah, diizinkan, padahal pakai jubah. Istri pernah kita bawa ke kantor polisi dalam pakai cadar, boleh. Tidak pernah sekalipun dirazia oleh negara kita. Azan boleh, ceramah pakai mikrofon sekarang. Puasa bersama pemerintah, bahkan ada sidang isbat. Hari raya bersama pemerintah, bahkan juga ada sidang isbatnya. Menyembelih kurban boleh. Bahkan acara-acara yang tidak pernah diajarkan Nabi pun diizinkan oleh pemerintah kita. Tidak ada ajaran Nabi. Perayaan Isra Mi'raj, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Maulid Nabi tidak pernah diajarkan Islam. Tapi karena mengaku itu bagian Islam, tetap diizinkan oleh pemerintah kita. Nama Islam boleh kita pakai di akte-akte. Muhammad, nama anak saya Muhammad. Aisyah boleh, tidak dilarang. Kalau pergi bapak ibu ke Cina, nah ada nama daerah sedikit keturunan Cina namanya Uighur, mereka tidak boleh berpuasa, mereka tidak boleh memberi nama anak dengan nama Islam. Adapun peraturan Kementerian Agama yang baru saja keluar tentang azan, itu sebenarnya bukan melarang, tapi mengatur volume azan. Jangan kita sensitif, jangan kita terlalu sentimen mengatakan pemerintah melarang azan. Alhamdulillah pemerintah kita tidak demikian. Jadi bukan berarti
Setiap orang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita katakan pemerintah itu kafir. Karena ini yang terjadi. Kalau pemerintah kita kafir, Bapak Ibu, orang-orang yang mengatakan demikian jangan tinggal di Indonesia. Suruh dia merantau ke Arab Saudi. Suruh dia merantau ke negeri Islam. Mana negeri Islam menurut dia? Turki. Suruh merantau sana. Jangan tinggal di Indonesia, karena tidak boleh tinggal di negeri kafir. Sudah jelas negeri kafir, kenapa masih tinggal? Bahkan mohon maaf, yang mengatakan Indonesia ini negara tauhid, negara kafir, karena dia kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan sistem demokrasi, dia kecewa dengan presidennya, tapi dia katakan negaranya negara kafir. Bahkan yang mengatakan ini, mohon maaf, PNS, harusnya dia malu. PNS, pegawai negeri sipil, dapat gaji dari pemerintah, malu harusnya. Mengatakan pemerintah tauhid, negara Islam, negara Indonesia negara kafir, harusnya dia malu, karena dia masih menyandang status PNS. Jadi Bapak dan Ibu, jangan ikuti medsos terlalu dalam. Mari kita sibukkan hal-hal seperti ini, supaya kita tidak kena jebakan tadi, jebakan Batman kata orang. Jangan kita terlalu menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Buka Facebook tiap hari, tiap sebentar, WhatsApp yang tidak ada kaitan grup-grup tersebut, jangan ikuti. Sibukkan seperti hal demikian, ini bagus. Duduk di taman surga, hati kita lembut, insya Allah dapat pahala kita, tidak keluar kata-kata yang tidak baik, yang sia-sia. Ini lebih baik daripada kita nanti kena jebakan Batman. Kira-kira Bapak dan Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak tahu inti pembahasan saya, tapi yang saya ingat saya sampaikan, karena saya pun tidak tahu kenapa diminta membahas kepemimpinan. Saya pun tidak tahu. Harusnya awal-awal kita berjumpa ini membahas tentang taubat, kematian, tapi karena diamani kepemimpinan, jadi seperti tadi pembahasan saya. Karena saya ingin semua kita bersikap seperti sikap yang diajarkan para ulama ketika menghadapi pemimpin, meskipun itu zalim. Diamnya kita terhadap kezaliman pemimpin bukan berarti kita setuju dengan pemimpin, tidak. Tapi kita menjaga nilai darah seorang manusia. Karena apabila orang-orang sudah memberontak kepada pemimpin geram, marah, dia kerahkan pasukannya, TNI pasukannya, Polri pasukannya. Apa boleh buat? Mereka akan mengatakan ini tugas dari negara. Akhirnya mereka pun melawan rakyat, dan gara-gara ini satu nyawa melayang. Siapa yang bertanggung jawab? Ketika terjadi demonstrasi membangkang pemerintah, satu nyawa melayang. Siapa yang bertanggung jawab? Padahal Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan satu nyawa itu hilang, atau lazawalud dunya, hilangnya dunia, kata Nabi, lahuwa ahwanu indallah, ini sangat ringan di sisi Allah, minal qatl, dari adanya pembunuhan. Hilang dunia ini lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada seseorang mati karena pembunuhan. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang anarkis atau melakukan hal-hal yang di luar ajaran dari agama kita. Alhamdulillah kita sudah belajar masalah ini dari tafsir surat An-Nisa 59 tadi dan 60. Maka sekarang tinggal kita mengamalkan, kita sikapi masalah kepemimpinan ini dengan sikap yang baik, saling menghormati, saling menghargai. Jika seandainya kita pilih ini, tidak pilih itu, menghargai. Dan jangan sampai keluar lisan-lisan yang tidak baik, apalagi di medsos. Karena medsos, Bapak Ibu, adalah bahasa yang tidak produktif. Debat di medsos, tulisan itu bukan bahasa yang produktif, mengeraskan hati nanti. Apalagi kita disibukkan, apalagi kita nanti akan lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya buka sesi tanya jawab 10 menit paling lama atau 5 menit.
Satu atau dua pertanyaan, setelah itu kita tutup. Mungkin Bapak dan Ibu mengatakan apa sih yang disampaikan Ustadz ini? Kami nggak paham. Yaitu yang bisa saya sampaikan tentang kepemimpinan. Jadi karena sekarang kita di Indonesia, tentu tentang kondisi Indonesia yang saya sampaikan. Maka jika Bapak Ibu belum memahami atau ingin lebih paham, silakan bertanya supaya tidak bertanya-tanya di hati dan tidak ragu. Saya buka pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Jika ada, silakan Pak. Gini Ustaz, tadi kan Pak Ustaz menyampaikan satu ayat. Saya juga pernah melihat satu ayat itu. Ikutilah pemimpinmu walaupun hartamu akan dirampas. Kemudian ada kalimat di bawahnya itu, takutlah engkau kepada Allah. Maksudnya begini, kalau kita mengikuti pemimpin yang mana? Kalau pemimpin yang mana, kita nggak boleh ikut. Kita harus takut kepada Allah. Yang pertama. Kedua, masalah medsos. Kadang-kadang, mohon maaf, saya bukan pro si A si B ya. Kadang-kadang yang kebenaran itu kadang-kadang di medsos kayak di TV itu dan nyata-nyata di lapangan itu tidak pro ke rakyat. Jadi dalam medsos itu bisa kami sebagai rakyat menyampaikan pendapat. Saya rasa itu Ustaz. Baik. Yang pertama, tadi kan sudah kita sampaikan dalam surat An-Nisa 59. Kita mentaati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Tadi sudah kita sampaikan kenapa tidak ada kata ati'u sebelum ulil amri tadi, tapi ada kata ati'u sebelum kata Allah, lafaz Allah dan lafaz Rasul, karena memang ketaatan kepada pemimpin tergantung kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Ini poin yang mesti kita ingat. Yang kedua, yang dimaksud dalam hadis tadi, kita tidak boleh memberontak. Beda dengan tidak taat. Kalau pemimpin membuat peraturan yang tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, ya jangan kita ikuti. Gampang caranya, mudah. Jangan kita ikuti. Harus ditambah satu lagi, jangan diikuti dan jangan memberontak. Itu aja. Jangan ikuti dan jangan memberontak, membangkang, melakukan kritik-kritik yang di luar batas. Seandainya berkaitan ini dengan pertanyaan kedua, kita memang disuruh menasihati pemimpin sebaiknya empat mata. Aba ajaronyo menasihati pemimpin empat mata, ajudannya banyak. Kalau seandainya kita tidak bisa menasihati pemimpin empat mata, kata ulama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ulama senior di Arab Saudi, beliau mengatakan berarti kita ma'zur, dimaafkan, karena jalan menuju ke situ banyak prosesnya, SOP-nya banyak, maka berarti kita dimaafkan. Alhamdulillah juga kita punya wakil rakyat dan mudah bertemu dengan wakil rakyat daripada dengan presiden. Mohon sampaikan kepada wakil rakyat dengan tulisan yang baik, tentu tidak memancing tulisan tersebut seperti yang ada di media sosial. Ini banyak kalimat memancing. Ini yang saya katakan tidak produktif. Memang benar kata Bapak, itu cara kami menyampaikan. Silakan disampaikan bagi masyarakat, rakyat, siapapun. Ini pasti semua ajakan pemerintah, tapi dengan bahasa yang baik. Sekarang kita berkritik. Saya kritik sekarang, mohon maaf, misalnya pimpinan PLN di sini, misalnya di hadapan Bapak Ibu semua, saya kritik di depan orang ramai, pasti marah. Kita saja dikritik, marah kita di depan orang ramai dengan bahasa tidak baik ya. Sudah kita atur saja bahasanya dengan bahasa yang baik, tapi atas nama kritik di depan publik, kita, naluri kita pasti tidak suka. Ini pemimpin kita, presiden, kita kritik dengan kritikan yang tidak baik di medsos lagi. Ya tentu dia tidak suka. Tentu nanti kebijakannya semakin kontra dengan rakyat.
Karena kita tidak mengkritik dengan kritikan yang baik. Kalau nggak bisa kritik, berarti dimaafkan Allah. Biar wakil rakyat yang mengkritik. Kalau wakil rakyat tidak kritik, karena dia mungkin seide dengan pemerintah, dengan kebijakan yang kontra dengan kita, maka itu nanti dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekarang tugas kita apa? Banyak berdoa. Bukankah ada seorang ustadz mengatakan, kalau kita kritik pemimpin dosa atau tidak? Dosa. Mendoakannya berapa pahala gak? Dapat. Meskipun belum berubah, maka doakan. Mau dapat pahala atau dosa? Tentu dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala, doakan baik-baik. Doa itu tidak cukup Ustaz. Maha bisa berubah. Berarti kita meremehkan kekuatan doa. Nah, kadang mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang kritik pemerintah sudah 1000 dikritik. Kalimat-kalimatnya sudah 1000 kalimat dikritik. Tapi satu kali pun belum dia mendoakan ulama. Belum pernah mendoakan ulama. Kami ada grup alumni Madinah, angkatan kami di Madinah. Setiap Jumat sore, salah seorang teman saya mengatakan, jangan lupa sekarang Jumat sore doakan pemimpin kita di Indonesia. Teman saya sedang S2 di Madinah sekarang. Selalu seperti itu, diingatkan kita supaya mendoakan pemimpin, karena Jumat sore setelah asar adalah waktu yang paling mustajab. Ya udah, doakan pemimpin kita. Bukan berarti ketika kita tidak mengkritik kita setuju, tidak Bapak Ibu. Cuma kita menjaga nilai darah seorang muslim. Mudah-mudahan hari ini bisa Bapak pahami Pak ya. Dan semua kita. Boleh dijawab lagi? Boleh Pak. Kayak tadi kan Pak Ustadz bilang gaji presiden sebetulnya tidak perlu dimasalahkan Pak. 4 institusi mengatakan, KPU mengatakan tidak melanggar undang-undang, kemudian 2 orang profesor mengatakan tidak masalah. Sebetulnya kalau menurut saya, orang yang memimpin sekarang itu takut dengan kepemimpinannya lepas, itu aja, tidak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Baik. Kalau memang tidak perlu dipermasalahkan Bapak dan Ibu, ya mestinya itu juga tidak bisa dibuat. Karena sudah hal yang lumrah, setiap tahun itu, setiap 5 tahun pasti ganti pemimpin. Ya cukup kita memberikan penyuluhan-penyuluhan yang baik, tanpa kita datang ke sini, datang ke sana. Apalagi kadang datang ibu-ibu ya, dia sudah harus meninggalkan tugasnya. Ini yang deklarasi presiden ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika saya menjawab ini, jangan pernah katakan saya pro kepada A atau B. Tidak, sama sekali demi Allah. Tapi saya berbicara hukum agama sekarang. Ibu-ibu yang pergi mendeklarasikan, karena ada mereka, tokoh-tokohnya itu, pergi ke Papua, ke Batam, ke sini, ke sana. Mana yang lebih wajib bagi mereka? Mengurus rumah tangganya atau mengurus negaranya? Mana lebih wajib? Anak suaminya ditinggalkan di rumah. Kewajiban mereka tinggalkan, kemudian mereka pergi ke Batam, ke Medan untuk melakukan deklarasi ini. Dia sudah meninggalkan wajib, kemudian dia syafat sendirian, tidak didampingi mahramnya. Ini kemaksiatan. Tidak boleh seorang. Sedangkan haji saja, haji, orang pergi haji, rukun Islam, mesti didampingi oleh mahram. Kalau kita bicara agama ya, sekarang kalau kita bicara agama tidak boleh ditutup-tutupi. Semua wanita kalau ingin haji wajib, menurut pendapat 3 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, wajib didampingi mahram, suami, anak, menantu, adik, abang, pokoknya mahram. Ini pergi haji. Nah sekarang orang-orang, ibu-ibu yang kita hormati tersebut, kita tetap menghormati dia karena dia berjilbab, alhamdulillah. Dia pergi ke Batam, ke Medan, ke sebuah tempat untuk mendeklarasikan ini. Dia pergi safar tidak didampingi suami, sendirian. Kemudian dia tinggalkan tugas utama dia di rumah. Tugas utama wanita, membantu suaminya, anak-anaknya, dia tinggalkan. Tentu ini tidak benar. Bukan kita mempermasalahkan masalah ini, karena masalah ini walaupun sesuai dengan konstitusi, tapi dalam Islam tidak perlu ini dibesar-besarkan. Jadi Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak setuju dengan hal ini, cuma ini tentu akan memancing kubu sebelah, sehingga
terjadilah permusuhan yang tidak baik, sebaiknya ini tidak kita laksanakan ya. Kalau kita sudah tahu 5 tahun sekali pasti ganti presiden, ya sudah, tidak usah dibesar-besarkan lagi. Allahu a'lam. Saya rasa ini Bapak Ibu, saya sebenarnya khawatir bahas ini ya, karena pembahasan ini sensitif sekali. Tadi kan sudah saya sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya saya setiap pertama kali ngaji ke sebuah tempat, saya tidak ingin bahas sensitif, tidak ingin, selalu saya hindari. Bahkan jika saya mengaji ke sebuah tempat, biasanya saya pakai kain sarung, pakai peci nasional, apalagi tempat-tempat tersebut tempat-tempat yang anti dengan jubah. Tapi karena saya ingin melekatkan hati pendengar dengan kita gitu. Cuman karena amanah, sekali lagi masalah kepemimpinan, mohon maaf Bapak Ibu jika pembahasan saya tadi menyinggung Bapak dan Ibu, tapi tidak bermaksud demikian. Kita hanya ingin menyampaikan yang benar. Kita buat kesimpulan semenit saja. Yang pertama, sibukkan diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Bacaan Quran kita, apakah sudah kita baca tiap hari? Bagaimana salat duha kita? Puasa Senin Kamis kita bagaimana? Bagaimana sikap kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita? Ini kita pikirkan. Yang tiap hari kita temui. Yang kedua, lisan kita jaga. Lisan kita jaga. Dan yang ketiga, jangan terlalu sering mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia, medsos. Kita tidak menafikan politik tersebut, tidak sama sekali, tapi khawatir mengeraskan hati kita. Sibukkan kita dengan belajar, insya Allah nanti politik tersebut pun akan ada ahlinya. Biarkan ahlinya. Kita bukan ahlinya, nggak usah. Biarkan yang ahlinya bicara itu. Alhamdulillah di Senayan sana banyak ahlinya. Bahkan ada alumni Madinah. Ada beberapa orang alumni Madinah. Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Salim Jufri As-Segaf, S1, S2, S3 Madinah, kakak kelas kami beliau. Jadi tidak usah kita sibukkan karena kita bukan ahlinya. Biarlah kita bicara yang ahli kita. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa saya sampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang ingin datang kepada kajian-kajian di Masjid Salsabil Kejaksaan Negeri, ada kajian pengajian di situ, banyak ustadz-ustadznya. Silakan didatangi, hampir setiap malam dan subuh ada kajian di sana. Masjid Salsabil Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh, Bulakan Balekandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang telah menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya ada pesan yang mau disampaikan oleh Pak Faisal, Pak? Tidak ada. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri kajian pada pagi ini, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.